Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farafilo dari kelas 12 IPS 3 ingin membahas soal sejarah Minang KD tentang Perang Dingin. Nomor 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor nomor 1. Perbedaan ideologi. 2. Perbedaan pandangan pembagian wilayah Jerman. Nomor 3. Munculnya blok barat dan blok timur. 4. Keinginan untuk berkuasa. 5. Persaingan teknologi luar angkasa. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perang ini terdapat pada angka. Jawabannya 1, 2, dan 4. Kenapa 1 dan 4? Karena poin 1 benar. Karena perang dingin terjadi akibat adanya perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Poin 2 benar karena kedua negara tersebut saling memperebutkan wilayah Jerman. Poin keempat benar karena kedua negara adik kuasa tersebut juga ingin memberikan pengaruhnya ke negara lain melalui ideologi mereka. Nomor 2. Perang Dingin merupakan sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya dan Uni Soviet beserta sekutunya yang terjadi pada 1947 sampai 1991. Ciri perang dingin adalah jawabannya terbentuknya sistem aliansi. Kedua negara adik kuasa tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling memberikan pengaruhnya dengan membentuk aliansi blok, yaitu Amerika Serikat di blok barat dan Uni Soviet di blok timur. Nomor 3. Pada masa perang dingin, Uni Soviet menyusun strategi ekonomi Kampon. Tujuan strategi tersebut adalah jawabannya mempersatukan negara-negara komunis Eropa Timur. Uni Soviet ingin membantu negara-negara Eropa Timur untuk bangkit setelah negara-negara tersebut terkena dampak Perang Dunia Kedua. Nomor 4. Sejak 1970-an, Uni Soviet mengalami kemunduran perekonomian. Salah satu penyebab permasalahan tersebut terjadi karena jawabannya korupsi yang timbul di kalangan partai. Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di era tersebut, membuat dana yang seharusnya dipakai untuk kemajuan Uni Soviet menjadi hilang untuk orang yang berkepentingan tersebut. Hal itulah yang menjadi cikal bakal kemunduran ekonomi di Uni Soviet. Nomor 5. Perhatikan keterangan berikut. 1. Merupakan program strategi ekonomi yang dibentuk Amerika Serikat. 2. Program ini dibentuk dengan tujuan mempertahankan Turki dan Yunani dari tekanan komunis. Berdasarkan keterangan tersebut, program yang dimaksud adalah jawabannya Truman Doctrine. Truman Doctrine yaitu kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang menyatakan bahwa Amerika akan mendukung Yunani dan Turki dari tekanan komunis. Soal nomor 6. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang militer ditujukan dengan cara jawabannya mengembangkan teknologi persenjataan. Persaingan di bidang militer pastinya akan berkaitan dengan pertahanan dan persenjataan. Nomor 7. Indonesia merupakan salah satu negara netral pada masa Perang Dingin. Indonesia tidak menjadi anggota blok barat maupun blok timur karena jawabannya Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Indonesia pada masa itu berusaha untuk tetap netral dengan menganut sistem politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nomor 8. Kebijakan perestroika dan glasnost yang dituliskan oleh Mikhail Gorbachev berpengaruh pada peristiwa dirobohkannya tembok Berlin pada 1989. Peristiwa tersebut menjadi simbol jawabannya bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok Berlin dilambangkan sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur.
Dengan runtuhnya tembok tersebut, kedua wilayah Jerman tersebut akhirnya menjadi satu kembali. Nomor 9. Tujuan dibentuknya Pakta Warsawa adalah jawabannya mengorganisasi diri terhadap kemungkinan serangan NATO. Pakta Warsawa adalah kebijakan Uni Soviet di bidang militer yang dibentuk dengan tujuan menandingi serta siap menghadapi kemungkinan munculnya ancaman oleh blok NATO atau blok Barat. Nomor 10. Latar belakang berdirinya gerakan non-blok adalah jawabannya perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet di negara berkembang. Nomor 11. Faktor yang melatar belakangi perang dingin, kecuali jawabannya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bukanlah faktor, melainkan dampak yang terjadi akibat persaingan kedua negara adikuasa tersebut. Nomor 12. Pada masa perang dingin, negara-negara yang tergabung dalam blok barat dan blok timur berusaha memperkuat diri dengan bergabung dengan aliansi. Di bawah ini yang merupakan sistem aliansi yang terbentuk pada masa perang dingin, kecuali jawabannya CIA, karena CIA itu adalah Badan Intelijen Amerika Serikat, bukan sebuah aliansi. Nomor 13. Pada masa perang dingin, spionase digunakan untuk memantau perkembangan kekuatan lawan. Organisasi KGB merupakan organisasi spionase bentukan negara, jawabannya Uni Soviet. Nomor 14. National Aeronautics and Space Administration atau NASA pada tahun 1960 meluncurkan satelit untuk menandingi satelit buatan Uni Soviet. Satelit yang diluncurkan NASA pertama kali bernama jawabannya Explorer 1. Explorer 1 adalah satelit pertama Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 1958. Upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan oleh PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada 1968, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor jawabannya resolusi nomor 255 yang berbunyi pembatasan kepemilikan nuklir dan penggunaannya sebagai senjata. Nomor 16, pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memprakarsai pembentukan ASEAN. Negara-negara tersebut memprakarsai pembentukan ASEAN karena jawabannya memiliki kesamaan letak geografis yang strategis. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN adalah negara-negara yang secara geografis letaknya itu sama, yaitu di Asia Tenggara. Nomor 17, setelah perang dingin, kedua negara adidaya menerapkan pendekatan DTNP terhadap lawannya. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk jawabannya meredakan ketegangan hubungan antar kedua negara adidaya. Pendekatan DTNP adalah pendekatan yang bertujuan mengurangi atau melonggarkan ketegangan antara kedua negara adikuasa, terutama dalam situasi politik. Mikhail Gorbachev dan George W. Bush secara resmi menyatakan bahwa perang dingin sudah berakhir pada tanggal 3 Desember 1989 dalam sebuah konferensi, yakni konferensi jawabannya konferensi tingkat tinggi Malta. Konferensi tingkat tinggi Malta meliputi pertemuan antara Presiden Bush dan Perdana Menteri Gorbachev yang diadakan pada 2-3 Desember 1989 yang bertujuan mendeklarasikan akhirnya perang dingin. Nomor 19, salah satu dampak perang dingin dalam bidang ekonomi adalah perekonomian dunia yang dikuasai pemegang modal. Usaha pemegang modal untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dilakukan dengan cara jawabannya menanamkan modal ke negara-negara dunia ketiga. Dengan menanamkan modal di negara dunia ketiga, para negara pemilik modal mendapatkan banyak dukungan dan keuntungan yang sangat banyak dari negara-negara dunia ketiga yang terbilang masih berkembang. Nomor 20. Faktor yang melatar belakangi perang dingin adalah jawabannya adalah perbedaan ideologi, perkembangan teknologi,
komunikasi dan informasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.